Ahmad Sentika tahun 73 atau apa saya menyaksikan BKKBN mulai dibentuk di Indonesia. Dr. Suharjono Suryaningrat dapat bantuan besar dari Bank Dunia, melakukan pekerjaannya sekian tahun, menghasilkan hasil yang baik, terus juga lembaganya kuat ya. Sekarang ini BKKBN ini ada atau tidak? Karena tadi kita bicara soal keluarga berencana. Ya. Jadi persoalan utama tadi kematian bayi, kematian ibu, keluarga berencana Pak. 3 persoalan kesehatan ibu dan anak di Indonesia yang sangat kaitan dengan kesehatan, Kementerian Kesehatan maupun BKKBN. Nah, dua-duanya ini adalah sudah desentralisasi Pak. Sejak tahun 99, tahun 2000 masuk era reformasi, kemudian kita kembangkan seluruh kewenangan kesehatan termasuk BKKBN ini sudah diserahkan ke kabupaten kota Pak. Nah, jadi urusannya di kabupaten kota. Susah juga. Nah, ya. tetapi ketika ditunggu sampai tahun 2007 kemarin, ternyata ada 191 kabupaten dari 514 kabupaten yang bermasalah dengan kesehatan Pak. Kalau dibiarkan mereka akan terpuruk dan akan menjadi bahagian tidak tercapainya Millennium Development Goals. Karena itu maka 191 kabupaten itu dijadikan oleh Kementerian Kesehatan prioritas utama sebagai daerah yang bermasalah kesehatan yang perlu dibantu dengan APBN Pak. Jadi kita masuk ke APBN, mengirim dokter, mengirimkan obat, melakukan pelatihan ponet-ponek, mengaktifkan kembali revitalisasi posyandu, gizi, semua diturunkan ke bawah Pak, ke 191. Yang lainnya diserahkan kepada bupati, wali kota, dan gubernurnya untuk melakukan penilaian, Pak. Melakukan pembangunan di bidang kesehatan. Nah, di bidang KB ternyata strateginya diturunkannya ke provinsi, Pak. Nah, kita melihat hanya 9, 8, sekarang oleh Menko Kesra diputuskan 12, Pak. 12 provinsi yang bermasalah dengan keluarga berencana. Ya. Jadi soal BKKBN di daerah itu bagaimana jadi? Ya. Jadi sebenarnya peran dan kedudukan kelembagaan KB persoalan, Pak. Karena ketika desentralisasi itu diputuskan dengan Undang-Undang Nomor 32 dan 34 tahun 2009 yang lalu, maka mereka itu sebenarnya sudah ditetapkan harus membuat SKPD, Pak. Sebuah lembaga yang serahkan saja ke mereka membuat. Ternyata setelah kita evaluasi hanya 7% saja yang fit, Pak, yang eselon 2, Pak. Sisanya eselon 3, 4, malah 5. Malah BKKBN itu, keluarga berencana itu ditempelkan pada pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pemakaman, statistik dan sebagainya. Itu sudah praktis, jadi bukan prioritas. artinya ya, jadi. Artinya mereka ada yang hanya 100 juta, 200 juta, Pak. Padahal memerlukan dana yang cukup demikian. Sedangkan nasional nggak bisa masuk, Pak. Karena memang itu diserahkan. Karena itu maka 12 provinsi ini oleh Menko Kesra dan oleh KKBN dan Menteri Kesehatan untuk tahun 2013 ini dianggap bermasalah dengan KB sehingga kita bisa masuk dalam program-program KB di sana, Pak. Jadi pertama bahwa menurut teori, katakanlah teori ozon katanya mengatakan kebijakan publik itu bisa jalan, seluruh kepentingan undang-undang kesehatan, undang-undang kependudukan bisa jalan nomor 10 tahun 2009 ini kalau 3 hal, Pak. Kalau persepsinya sama. Nah, ternyata provinsi, kabupaten, kota, dan nasional provinsinya berbeda ini tentang pemahaman pada persoalan ledakan penduduk atau bonus demografi, Pak. Sekarang jumlah penduduk kita sudah 247 juta, Pak. Nah, kita diharapkan katanya kalau dibiarkan dengan TFR 2,6, kita hanya akan mencapai tahun 2025 sekitar 270 jutaan. Maka target-target dengan penduduk tanpa pertumbuhan, penduduk dengan tumbuh seimbang, itu hanya di atas kertas, Pak. Tidak mungkin bisa ya. Karena itu maka keluarga berencana harus jadi prioritas utama dan Pak SBY sudah menetapkan keluarga berencana menjadi program utama lagi, Pak. Jadi radikal. Jadi kembali pada suasana BKKBN dulu. Ya. Dengan persepsi yang sama dalam hal ini policy making, Pak. Jadi harus punya komitmen politik yang sama di antara semua lapisan. Yang kedua sangat terkait pada aplikasi, Pak. Aplikasi itu ada anggarannya, ada organisasinya, ada segala macamnya, Pak. Bagaimana kalau tidak ada lembaganya, dinasnya hanya atau kantornya hanya eselon 5, ya anggarannya kecil, Pak. Jadi harus dipikirkan bagaimana kelembagaannya.
Karena itu kami menawarkan peran dan kedudukan BKKBN di kabupaten kota dan di provinsi harus diperkuat, Pak. Nah, yang ketiga, itu persoalannya adalah sasaran utamanya ini adalah kelompok muda, Pak. Jadi sekarang mudah saja kelompok muda yang usianya belum kawin atau sudah kawin, program genre harus meningkat, Pak. Bukan pada usia SMA dan mahasiswa yang seperti yang dilakukan oleh BKKBN sekarang. Harusnya pada anak SMP semua. Karena program apa itu, Dok? program genre, Pak. Generasi berencana, generasi remaja. Generasi berencana. Jadi menyentuh program-program NKKBS, program KB pada anak muda yang siap untuk pernikahan, Pak, untuk Nah, harusnya pada ABG yang usianya SMP, Pak. Karena bergeser kawin mudanya 34,7%. Kita break lagi satu kali lagi dan kita akan kembali dengan Dr. Rahmat Sentika. Saya Wimar Witular dan ini Wimar Show.